Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Crochet Belarisa. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tas jinjing dengan motif seperti ini. Motif dengan jahitan rapat, jadi tas terlihat lebih kokoh. Tas yang sangat cantik ini saya buat dengan ukuran lebar 17 cm, tinggi 15 cm, lebar alas 6 cm, dan panjang handle kurang lebih 20 cm. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan tutorial tas yang cantik selanjutnya, jangan lupa subscribe dan berlangganan dengan channel ini ya. Jangan lupa like dan share-nya ya. Bahan yang digunakan benang polyester dengan ukuran ini digunakan kurang lebih sebanyak 200 gram. Hook tulip nomor 3. Dan bahan lainnya seperti gunting, korek api, penanda rajut, kancing magnet, jarum tapestri, dan pelindung jari. Di awal pekerjaan selalu dimulai dengan slip knot, lalu lanjutkan membuat 56 rantai. Jumlah rantai yang dibuat di awal pekerjaan ini menentukan lebar dari tas. Jadi untuk menambah atau mengurangi lebar tas bisa menggunakan hitungan kelipatan 6 plus 2. Setelah 56 rantai, tambahkan 1 rantai. Lalu SC di rantai yang kedua. Pada bagian belakang rantai di yang menonjolnya ini. Isi masing-masing rantai dengan 1 SC. Total SC keseluruhan ada 56 SC. Lanjutkan membuat SC di masing-masing rantai sampai di ujung rantai di awal. Selesai 56 SC, lanjutkan baris kedua. Buat 2 rantai, putar pekerjaan. Lalu 1 DC di lubang yang sama dengan rantai. Lalu kait benang 2 kali di hook, skip 3 lubang, dan di lubang keempat buat triple crochet. Kait kembali 2 benang di hook dan triple crochet di lubang berikutnya. Lanjutkan membuat TR ketiga di lubang berikutnya. Selesai 3 TR, lanjutkan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Perhatikan caranya seperti ini. Masukkan hook dari depan lubang, dorong keluar ke depan seperti ini. Dan lanjutkan membuat TR. Lanjutkan membuat TR di lubang berikutnya. Caranya sama, masukkan hakpan dari depan, dorong ke depan seperti ini. Dan selesaikan TR. Selesaikan membuat TR yang ketiga. Caranya sama seperti 2 TR sebelumnya, masukkan hook dari depan. Lanjutkan kait benang 2 kali di hook, skip 3 lubang, di lubang keempat buat kembali TR. Dan lanjutkan 2 TR di lubang berikutnya. Selesai 3 TR, lanjutkan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Caranya sama seperti sebelumnya, masukkan hakpan dari depan seperti ini, lalu dorong ke depan, dan selesaikan TR. Selesaikan membuat 2 TR lagi, caranya sama seperti sebelumnya. Masukkan dari depan dan dorong hook keluar ke arah depan. Seperti ini bentuk motifnya. Saya ulangi, setelah 1 DC, skip 3 lubang, 3 TR di 3 lubang berikutnya, dan 3 TR di 3 lubang yang di skip dari depan. Dan skip 3 lubang, 3 TR di 3 lubang berikutnya, dan 3 TR di 3 lubang yang di skip dari depan. Lanjutkan pekerjaan dengan cara yang sama sampai selesai di ujung ini. Selesai sampai ujung baris, tersisa 1 lubang terakhir. Dan lanjutkan membuat 2 DT top.
Sudah selesai sampai ujung baris. Seperti ini detailnya, ada 9 motif yang menonjol. Dan detailnya seperti ini. Saya ingatkan kembali untuk memperkecil atau memperbesar ukuran tas, gunakan hitungan kelipatan 6 plus 2. Lanjutkan ke baris berikutnya, 2 rantai, dan putar pekerjaan 1 DC di lubang yang pertama. Perhatikan di lubang yang ini. Dan lanjutkan membuat 3 DC di lubang berikutnya. Jadi total ada 4 DC setelah 2 rantai. Lanjutkan membuat 3 TR, skip 3 lubang, dan TR di lubang keempat. Lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Selesai membuat 3 TR, lanjutkan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Berbeda dengan cara baris sebelumnya, di baris ini membuat TR dari bagian belakang motif, masukkan hakpen dari lubang depan, seperti ini, kait benang, dan selesaikan TR. Lanjutkan TR yang kedua, caranya sama, bekerja di belakang motif. Masukkan hakpen ke lubang kedua dari depan, seperti ini, dan kait benang. Selesaikan membuat TR. Lanjutkan membuat TR yang ketiga. Sama seperti cara sebelumnya, bekerja di belakang motif, dan masukkan hook ke dalam lubang ketiga, seperti ini, kait benang, dan selesaikan membuat TR. Selesai motif pertama di baris kedua, lanjut kait 2 kali benang di hook, skip 3 lubang, dan di lubang keempat buat TR. Lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Selesai membuat 3 TR, lanjutkan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Di sini kembali bekerja di belakang motif. Kait 2 kali benang dan hook berada di belakang motif. Masukkan hakpen ke lubang yang pertama dan selesaikan TR. Kait 2 kali benang dan hook berada di belakang motif. Dan masukkan hook ke dalam lubang yang kedua dari depan dan ke belakang seperti ini. Kait benang, selesaikan TR. Lanjutkan membuat TR yang ketiga. Caranya masih sama seperti sebelumnya, bekerja di belakang motif. Kait benang 2 kali, skip 3 lubang, dan di lubang keempat kembali buat TR. Lalu buat 2 TR di lubang berikutnya. Selesai 3 TR, lanjutkan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Caranya masih sama, bekerja di belakang motif. Saya ulangi detail caranya, skip 3 lubang, di lubang keempat buat TR, kan 2 TR di lubang berikutnya. 3 TR di 3 lubang yang di skip, bekerja di belakang motif. Lanjutkan pola yang sama sampai ke ujung baris. Sampai di ujung baris tersisa 4 lubang dan lanjutkan membuat 3 DC. Di lubang terakhir buat 2 DC top. Selesai baris kedua, lanjutkan baris ketiga, buat 2 rantai, putar kembali pekerjaan, dan buat DC di lubang pertama. Di baris ketiga ini caranya sama seperti baris pertama. 1 DC, skip 3 lubang,
Di lubang keempat buat TR dan 2 TR pada lubang berikutnya. Akan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Kait benang 2 kali dan hook berada di depan motif. Masukkan hook ke dalam lubang yang pertama, dorong ke depan, dan selesaikan motif TR. Lanjutkan membuat 2 TR dengan cara yang sama di lubang berikutnya. Selesai motif yang pertama, lanjut motif kedua. Kait 2 kali benang di hook, skip 3 lubang, dan lubang keempat buat TR. Lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Selesai 3 TR, lanjutkan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Kait benang 2 kali, hook berada di depan motif. Masukkan hook ke dalam lubang pertama, dorong ke depan, selesaikan TR. Lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Selesai membuat TR dari depan, lanjutkan skip 3 lubang, di lubang keempat buat TR, dan 2 TR lagi di lubang berikutnya. Lakukan pola yang sama sampai akhir baris. Sampai di akhir baris, tersisa 1 lubang, dan di lubang terakhir ini buat 2 DC top. Selesai baris ketiga, lanjut baris keempat, buat 2 lantai dan putar pekerjaan. Di baris keempat ini sama seperti baris kedua. Buat DC di lubang pertama dan lanjutkan membuat 3 DC di lubang berikutnya. Lalu kait benang 2 kali, skip 3 lubang, dan di lubang keempat buat TR. Lalu lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Seperti ini hasilnya, lanjutkan kait 2 benang dan hook berada di belakang motif. Masukkan hook ke lubang pertama dari belakang seperti ini, kait benang dan selesaikan TR. Lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Caranya sama seperti sebelumnya, bekerja di belakang motif. Selesai 3 TR, kait benang 2 kali, skip 3 lubang, dan di lubang keempat buat TR. Lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Selesai 3 TR, lanjutkan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Caranya sama, bekerja di belakang motif. Lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya dari belakang motif. Seperti ini bentuk motifnya. Di sini saya ulangi lagi, skip 3 lubang, dan di lubang keempat buat TR. 2 TR di lubang berikutnya. Lalu 3 TR di 3 lubang yang di skip, yang dibuat di belakang motif. Lakukan cara yang sama sampai akhir baris keempat. Sampai di ujung baris keempat tersisa 4 lubang, dan lanjutkan membuat 3 DC. Setelah 3 DC, di lubang yang terakhir buat 2 DC top. Selesai baris keempat, lanjutkan baris kelima. Buat 2 rantai dan putar pekerjaan. Di baris kelima ini, cara kerjanya sama seperti baris pertama dan kedua. Dan baris keenam, cara kerjanya sama seperti baris kedua dan keempat. Buat pola yang sama seperti baris pertama dan baris kedua sampai tinggi tas yang diinginkan. Saya sudah menyelesaikan sesuai dengan tinggi tas yang saya inginkan. Barisnya ada 40 baris.
Lalu lanjutkan satu rantai putar pekerjaan dan buat 1 SC pada masing-masing lubang. Lakukan sampai akhir baris. Selesai membuat SC pada masing-masing lubang, lalu putus benang. Lembaran depan dan belakangnya sudah selesai, dan ini ukurannya, panjangnya ada 38 cm, lebar 17 cm. Beri penanda untuk menentukan sisi tas kiri 15 baris, penanda kanan 15 baris, dan memberi penanda di tengah-tengah ada 10 baris. Itu juga dengan sisi satunya. Untuk menentukan bagian luar tas, lihat dari baris pertama motif timbulnya. Yang bagusnya ini kita jadikan bagian depannya. Supaya nanti kita tidak ragu menentukan bagian depannya, kita beri penanda seperti ini. Lanjutkan membuat samping tas. Masing-masing baris DC ini kita isi dengan 2 SC. Buat slip knot, lalu lanjutkan membuat 2 SC pada masing-masing baris di lubang yang pertama setelah penanda. 1 rantai dan 1 SC di lubang yang sama. Lanjutkan 2 SC di baris ini, 2 SC pada baris berikutnya. Lakukan hal yang sama, membuat 2 SC pada masing-masing DC sampai bertemu baris sebelum penanda. 1 rantai di awal dihitung 1 SC, jadi total seluruh SC bagian samping ada 20 SC. Lanjutkan pekerjaan, buat 2 rantai dan putar, lalu buat DC di lubang pertama. Dan skip 3 lubang, di lubang keempat buat TR. Lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Setelah 3 TR, lalu buat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Caranya sama seperti pola baris pertama. Posisi hook ada di depan 3 TR yang dibuat sebelumnya. Masukkan hook ke lubang pertama yang di skip, didorong ke depan, dan selesaikan membuat TR. Lanjutkan membuat 2 TR di 2 lubang berikutnya. Selesai membuat 3 TR, skip 3 lubang, dan di lubang keempat buat TR kembali. Dan lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Setelah 3 TR, buat kembali 3 TR di 3 lubang yang di skip. Caranya masih sama seperti yang tadi, hook berada di depan 3 TR yang dibuat sebelumnya. Lanjutkan membuat 2 TR di 2 lubang yang di skip. Selesai 3 TR, lalu buat 2 DC tok di lubang terakhir atau di atas 1 rantai yang kita buat di awal. Selesai baris pertama di samping ini, buat 2 rantai dan putar pekerjaan. Lalu buat DC di lubang pertama. Dan lanjutkan membuat 3 DC di lubang berikut. Jadi total DC-nya ada 4. Sekarang lanjutkan, skip 3 lubang, di lubang keempat buat TR. Lalu buat 2 TR lagi di lubang berikutnya. Pola atau cara kerja baris ini sama seperti pola kedua dari baris yang ini. Lanjutkan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Hook berada di belakang 3 TR sebelumnya. Dan masukkan hook ke dalam lubang yang pertama dan dorong ke belakang kait benang, selesaikan TR. Lanjutkan membuat 2 TR lagi di 2 lubang yang di skip. Caranya sama seperti sebelumnya, hook berada di belakang 3 TR yang dibuat di depan. Skip 3 lubang dan di lubang keempat buat TR. Lalu lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Lalu buat kembali 3 TR di 3 lubang yang di skip.
Caranya masih sama, hook berada di belakang 3 TR yang dibuat sebelumnya. Selesaikan membuat 2 TR lagi di 2 lubang yang di skip. Sampai di ujung baris tersisa 4 lubang dan lanjutkan membuat 3 DC di lubang berikutnya. Lalu di lubang terakhir ini buat 2 DC top. Sudah selesai sampai akhir baris, lalu lanjutkan membuat 2 rantai dan putar pekerjaan. Baris ketiga ini caranya sama seperti baris pertama dan baris keempat sama seperti baris kedua. Lanjutkan membuat pola baris pertama dan pola baris kedua berulang sampai baris ke-15. Selesai sampai baris ke-15, lalu lanjutkan membuat 1 SC pada masing-masing lubang dan putus benang. Lalu lanjutkan membuat pola yang sama di bagian samping sebelahnya. Kedua bagian sampingnya sudah selesai, lanjutkan menggabungkan kedua bagian seperti ini. Yang ada penandanya ini berarti adalah bagian luar tas. Untuk menggabungkannya, yang ada penanda ini dibalikkan dan kita akan menggabungkannya dari sisi dalam seperti ini. Buat slip knot dan sejajarkan baris ke-15 yang diberi penanda tadi dengan baris pertama bagian samping. Sudah sejajar, lalu lanjutkan membuat 1 rantai dan 1 SC di lubang yang sama. Lanjutkan membuat 2 SC di lubang DC-nya ini atau di masing-masing baris. Selesaikan membuat 2 SC pada masing-masing baris atau masing-masing DC ini. Total SC untuk menggabungkan kedua bagian ini ada 31 SC. Selesai membuat SC sampai ujung, sampai baris terakhir, buat 1 rantai dan putus benang. Lanjutkan menggabungkan bagian sebelahnya. Caranya sama seperti sebelumnya. Sejajarkan baris pertama di samping dengan baris ke-15 yang kita tandai tadi. Seperti ini, buat slip knot dan buat 1 rantai. Lalu 1 SC di lubang yang sama. Lalu lanjutkan membuat 2 SC di baris berikutnya atau di DC yang ini. Lanjutkan membuat 2 SC pada masing-masing baris sampai selesai. Selesai menggabungkan bagian ini, lanjutkan ke bagian sebelahnya. Caranya sama seperti sebelumnya. Pastikan sejajar. Seperti ini juga sejajar. Lalu isi masing-masing lubang dengan 2 SC. Semua bagian sudah tergabung seperti ini. Balikkan keranjangnya karena yang ada penanda adalah bagian luar. Sekarang kita lanjutkan membuat bagian dari talinya. Perhatikan lubang terakhir dari samping tas yang ini. Kemudian tambahkan 3 lubang ke belakang. Lalu beri penanda rajut. Nah, seperti ini hasilnya. Ada penambahan 3 lubang dari samping tas. Dan di sebelah ini juga sama. Perhatikan lubang terakhir dari bagian sampingnya tadi. Ini. Dan tambahkan 3 lubang ke depan. Lalu beri penanda. Lakukan hal yang sama pada bagian sebelahnya. Perhatikan lubang terakhir dari sisi samping ini
Kemudian tambahkan 3 lubang ke belakang dan beri penanda. Lanjutkan ke sebelahnya, lubang terakhir dari sisi samping dan tambahkan 3 lubang ke depan, lalu beri penanda. Jadi total lubang sebelumnya pada bagian samping ini ada 20 lubang. Dan sekarang ada penambahan 3 lubang di belakang dan 3 lubang di depan, jadi totalnya ada 26 lubang. Sekarang kita lanjutkan pekerjaannya. Buat SC di lubang yang ada penandanya ini dan lanjutkan membuat 2 rantai. Setelah 2 rantai, buat DC di lubang yang sama. Setelah DC di lubang pertama, skip 3 lubang, di lubang keempat buat TR. Lalu lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Selesai membuat 3 TR, sekarang buat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Caranya sama seperti sebelumnya, hook berada di depan 3 TR yang dibuat sebelumnya. Dan masukkan hook ke lubang pertama yang di skip, dorong ke depan, kait benang, dan selesaikan TR. Lanjutkan membuat 2 TR di 2 lubang yang tersisa. Caranya sama, hook berada di depan 3 TR yang di depan. Dan selesaikan membuat TR. Sudah selesai seperti ini, lanjutkan skip 3 lubang dan di lubang keempat buat TR. Sebenarnya pola yang dikerjakan pola yang berulang. Polanya sama seperti pola sebelumnya. Lalu lanjutkan membuat 2 TR di 2 lubang berikutnya. Sudah selesai 3 TR, lanjutkan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Caranya masih sama, hook berada di depan 3 TR yang dibuat sebelumnya. Selesaikan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Dan lanjutkan pola yang sama, skip 3 lubang dan 3 TR. Lalu 3 TR di 3 lubang yang di skip dan bekerja dari depan 3 TR sebelumnya. Sudah selesai sampai batas penanda seperti ini. Kemudian lepaskan penanda dan buat 2 DC top di lubang penanda. Lalu skip 2 lubang dan di lubang ketiga slip stitch. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita lanjutkan ke baris berikutnya. Buat 1 rantai dan putar pekerjaan. Skip 1 lubang, di lubang kedua buat SC. Dan lanjutkan membuat HDC di lubang yang sama. Dan beri penanda di lubang HDC. Lalu lanjutkan membuat HDC di lubang sebelahnya dan 2 DC di lubang berikutnya. Kait benang 2 kali dan skip 3 lubang. Di lubang keempat buat TR. Lalu lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Setelah selesai 3 TR, lanjutkan membuat 3 TR di 3 lubang yang di skip. Caranya masih sama seperti sebelumnya ya. Pola yang digunakan, pola baris pertama. Hook berada di depan 3 TR yang dibuat sebelumnya. Selesai 3 TR di 3 lubang yang di skip. Skip kembali 3 lubang dan di lubang keempat buat kembali TR. Lalu lanjutkan membuat 2 TR di lubang berikutnya. Buat pola yang sama sampai selesai akhir baris ini. Sudah sampai di akhir baris, tersisa 4 lubang. Dan buat 2 DC di lubang berikutnya. Lalu lanjutkan membuat 2 HDC di 2 lubang terakhir. Dan skip 2 lubang, lalu slip stitch di lubang ketiga.
putar pekerjaan, dan slip stitch 3 lubang. Di lubang keempat, buat SC dan beri penanda. Lanjutkan membuat 3 SC di lubang berikutnya dan 4 HDC di lubang berikutnya. Setelah 4 HDC, lanjutkan membuat 4 DC di lubang berikutnya dan 4 HDC di lubang selanjutnya. Setelah membuat 4 HDC, lanjutkan membuat 4 SC dan slip stitch lalu putus benang. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama pada sebelahnya. Di sini juga sudah selesai. Jadi total lubangnya sama seperti lubang sebelahnya. Dan kita pindahkan penandanya ke lubang terakhir ini. Di samping sebelahnya sama juga beri penanda di lubang yang terakhir. Nah, di sini kita tidak putus benang, tapi lanjutkan membuat tali tasnya. Buat 1 SC dan putar pekerjaan. Lalu isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Lakukan sampai di ujung penanda. Sudah sampai di penanda, buat 1 SC terakhir dan 1 rantai putar pekerjaan. Lalu isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Lakukan hal yang sama sampai baris 8. Selesai membuat SC bolak-balik sebanyak 8 baris, lanjutkan 1 rantai dan putar pekerjaan. Lalu buat 5 SC. Setelah 5 SC, lalu buat 2 SC yang digabung menjadi 1. Dan buat kembali 2 SC menjadi 1. Lalu lanjutkan membuat 2 SC di lubang berikutnya. Lalu 2 SC yang digabung menjadi 1 dan kembali 2 SC digabung menjadi 1. Dan lanjutkan membuat 5 SC di lubang berikutnya. Seperti ini hasilnya. Jadi total lubang yang ada di bagian ini ada 14 lubang. Lanjutkan 1 rantai dan putar pekerjaan. Isi kembali masing-masing lubang dengan 1 SC. Selesaikan membuat 1 SC pada masing-masing lubang sampai akhir baris. Sudah selesai sampai akhir baris, buat 1 rantai, putar pekerjaan, dan isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Lanjutkan membuat SC bolak-balik ini sampai panjang handle tas yang diinginkan. Saya sudah menyelesaikan membuat SC bolak-balik sampai baris ke-31 atau sesuai dengan tinggi tas yang saya inginkan. Lanjutkan 1 rantai, putar pekerjaan, dan buat 5 SC di lubang berikutnya. Lalu lanjutkan membuat 2 SC increase dan 2 SC increase di lubang berikutnya. Dan lanjutkan membuat 2 SC di lubang berikutnya. Di lubang berikutnya 2 SC increase dan di lubang berikutnya 2 SC increase lagi. Dan lanjutkan membuat 5 SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini 5 SC, SC increase, SC increase, 2 SC, SC increase, SC increase, dan 5 SC. Lalu lanjutkan 1 rantai, buat kembali 1 SC pada masing-masing lubang. Lanjutkan membuat 1 SC pada masing-masing lubang sampai akhir baris.
Selesai sampai akhir baris, buat satu rantai putar pekerjaan. Dan buat kembali satu SC pada masing-masing lubang. Lakukan hal yang sama sampai baris ke-8. Sudah selesai sampai baris ke-8. Nah, panjang handle-nya ada 18 cm dan lebarnya ada 6 cm. Lanjut menyambungkan handle tasnya. Caranya seperti ini. Nah, kita akan menjahitkannya atau membuat SC di balik handle seperti ini. Masukkan hook ke lubang yang ada penanda dan kait benang, tarik melalui lubang. Lalu lanjutkan membuat satu rantai. Lalu masukkan hook ke lubang yang pertama dan gabungkan dengan lubang pertama di handle seperti ini. Perhatikan detailnya di video. Lalu buat SC. Lalu lanjutkan membuat satu SC pada masing-masing lubang. Pastikan antara lubang badan tas dan handle sejajar dan lanjutkan sampai selesai. Sampai di lubang terakhir atau di yang ada penandanya, lanjutkan membuat SC yang terakhir. Sudah selesai dan handle pun terpasang dengan sempurna. Sudah selesai dan putus benang. Sisakan beberapa sentimeter benang untuk menjahit bagian handle-nya. Jahit handle-nya seperti ini. Pastikan antara sisi yang ini sejajar. Jahit hingga selesai dan pastikan tidak ada selisih antara baris di handle ini. Selesaikan menjahit handle ini sampai di ujung ini. Sudah selesai menggabungkan handle-nya, rapikan sisa benang. Handle-nya terpasang dengan baik. Sekarang lanjutkan memasang kancing magnetnya. Pasang kancing magnetnya, pastikan posisinya berada di tengah. Pasang kancing magnetnya di bagian luar ini dan nanti akan ditekuk seperti ini. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Selesaikan menjahit kancing magnetnya. Sudah terpasang dan lanjutkan memasang satu bagian lagi. Di bagian yang sini sama seperti sebelumnya. Pastikan posisinya di tengah dan jahit di bagian luar seperti ini. Selesaikan menjahit kancing magnetnya. Oke teman-teman, tas kita selesai dengan sempurna. Inilah dia hasilnya. Oke teman-teman, itulah dia tutorial kita kali ini. Semoga teman-teman suka dan mudah dipahami ya. Jika ada pertanyaan atau ide-ide tutorial lain selanjutnya, jangan lupa tinggalkan catatan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih.